Bab 1676, daripada Longling. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei terkejut sesaat, dan langsung berteriak kaget, "Senior Yuntai, kamu bangun." Orang awam Yuntai berkata, "Itu, perhatikan kata-katamu sendiri. Aku sedang mundur, bukan tidur, bangun." Ya, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah selesai mundur. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu 5 perintah suci ini?" Oh, ini adalah nama yang diberikan pada token ini oleh para praktisi. Apakah Ordo Naga? Setelah mendengar ini, umat Buddha Yuntai merasa senang dan berkata sambil tersenyum, 5 perintah suci. Nama yang rusak sekali, tapi ada satu hal yang sangat tepat. Ini memang total 5 perintah naga. Kalau begitu ceritakan padaku tentang situasi Ordo Naga. Xia Ruofei menjadi bersemangat begitu dia mendengarnya. Karena banyak warisan yang hilang, para praktisi sekarang berbicara tentang 5 orang suci. Ordo Naga sangat berbeda, di antaranya arus utama pandangannya adalah bahwa pengumpulan 5 token dapat membuka rumah Siudong kuno yang lengkap. Gu Xiu, tanya orang awam Yuntai dengan ragu. Inilah yang oleh para praktisi disebut sebagai biksu di zamanmu. Xia Ruofei menjelaskan sambil tersenyum. Kami biasanya menyebut para biksu di zamanmu sebagai biksu kuno. Saya telah menjadi biksu kuno. Orang awam Yuntai memiliki perasaan yang sangat aneh. Itu, Senior Yuntai, apakah kamu nyaman memberitahuku tentang situasi Ordo Naga? Xia Ruofei bertanya. Yuntai Ju berkata dengan riang, tentu saja tidak masalah. Tapi, aku tidak tahu banyak. Xia Ruofei senang ketika dia mendengar bagian pertama kalimat itu, tetapi senyumnya keluar begitu saja, dan dia membeku di wajahnya. Apakah kamu tidak mengenalinya secara sekilas? Xia Ruofei bertanya dengan agak bingung. Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum masam, itu karena Tang Longling juga terkenal di zaman kita, dan telah muncul di dunia kultivasi berkali-kali. Tapi, mengenalinya tidak berarti Anda mengetahuinya dengan baik. Faktanya, di zaman kita, penelitian semua orang tentang Tang Longling tidak membuahkan hasil. Begitu Xia Ruofei mendengar kata-kata itu sedikit, dia berkata, jadi, bukankah pencerahan naga adalah kunci menuju zaman kuno? Peninggalan, jika Anda berbicara tentang reruntuhan kuno, itu adalah rumah gua seorang biksu di zaman kita, maka saya dapat memberi tahu Anda dengan pasti, sama sekali tidak. Kata Buddha Yuntai. Lalu dia berkata, saya akan memberi tahu Anda apa yang saya ketahui. Saya harap ini akan membantu Anda. Terima kasih Senior Yuntai. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Orde Naga ini pertama kali muncul di dunia kultivasi. Ini seharusnya menjadi tahun pertama saya memulainya. Saat itu, saya adalah seorang anak penyapu di lantai pertama pemurnian Qi. Suara nenek moyang Yuntai penuh dengan nostalgia selama bertahun-tahun. Zongmen tempat saya berada saat itu yang mendapat token. Jika benar, itu harusnya menjadi tanda nomor 3. Token nomor 3 kini berada di tangan pemilik lembah Feihua Liugu. Xia Ruofei mengira token ini telah muncul lebih dari 3000 tahun yang lalu, dan muncul di gerbang leluhur-leluhur Yuntai. Umat awam Yuntai melanjutkan, lebih dari 100 tahun kemudian, 5 token muncul satu demi satu di dunia latihan. Sudahkah kamu mencoba mengumpulkan 5 token untuk penelitian? Xia Ruofei mau tidak mau bertanya. Tentu saja, kalau tidak, kita tidak tahu bahwa token ini disebut Tang Longling. Fase kedua tidak akan mengetahui bahwa kumpulan token ini ada 5. Umat Buddha Yuntai berkata, pada saat itu, 5 leluhur yang menerima Tang Longling atas panggilan suzerain kami berkumpul dan mengeluarkan token masing-masing. Ketika kelima token ini muncul di tempat yang sama, mereka akan secara otomatis digabungkan menjadi satu, dan kata, Sanglong, muncul, jadi kami taruh saja. Mereka diberi nama Tang Longling. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari, berkata, jadi ternyata, saya akhirnya tahu asal-muasal Ordo Tanglong. Lalu Senior Yuntai, setelah Sanglong Order disatukan, apakah Anda tidak meneliti apapun? Orang awam Yuntai berkata, saya hanya berlatih pada periode Jin dan pada waktu itu. Di Zongmen, itu hanya peran yang tidak penting. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam hal sebesar itu? Tetapi seharusnya tidak ada hasil penelitian, karena di akhirnya semua orang setelah memisahkan Tanglong Order, kami mengambilnya kembali secara terpisah,
dan Master Sekte kami setuju bahwa setiap 50 tahun, orang yang memegang Tang Long Order akan datang ke gerbang Sekte kami untuk bertemu sekali, tujuannya tentu saja untuk belajar Tang Long Order. Untuk waktu yang lama, belum ada hasil sama sekali. Xia Ruofei bertanya tidak percaya. Itu benar, kata orang awam Yuntai itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah hampir 300 tahun, kelima Ordo Naga telah menghilang, baik disimpan di cincin penyimpanan atau di ruang rahasia, atau dilindungi oleh formasi berat, semuanya menghilang tanpa kecuali, termasuk salah satu dari kita pada saat itu, ketua sekte kami mengira itu dicuri, dan kemudian menghubungi kekuatan lain yang memegang Ordo Naga, hanya setelah saya tahu bahwa Ordo Naga semua orang telah sepenuhnya menghilang. Masih ada hal seperti itu. Xia Ruofei hanya bisa sedikit mengernyit. Selama lebih dari 300 tahun, orang-orang nyata di pegunungan dan sungai menempatkan Ordo Naga di ruang Lingtu selama hampir waktu yang lama. Bukankah itu berarti jika undang-undang ini masih berlaku, Ordo Naga ini bisa berlaku kapan saja? Menghilang, Buddha Yuntai berkata, ini memang sangat aneh, dan setelah Ordo Naga menghilang, ia akan muncul di dunia budidaya satu demi satu dalam waktu sekitar 10 tahun. Karena itu, banyak kekuatan sektarian di industri budidaya sebenarnya pernah menguasai naga. Pesan, tidak peduli kekuatan apa yang memegang token ini, semua orang akan berkumpul secara teratur dan mempelajari token tersebut menjadi satu, tetapi belum ada kemajuan. Yuntai berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, ciri aneh ini membuat Orde Tang Long sangat terkenal di zaman kita. Banyak orang percaya bahwa Orde Tung Long berisi rahasia mengembangkan kebenaran hakiki. Mereka percaya bahwa selama memecahkan rahasia dari Ordo Tang Long Order, kamu akan dapat melewati gerbang naga dan mencapai jalan yang sama dengan nama token ini. Xia Ruofei mengerutkan kening, dan dia bertanya, Senior Yuntai, pernahkah kamu melihat penampilan Tang Long Ling bersama-sama? Aku pernah melihatnya sekali, kata pendeta Buddha Yuntai. Selama kelima token tersebut muncul dalam rentang tertentu pada waktu yang sama, jika tidak sengaja dibatasi, otomatis akan digabungkan menjadi bentuk seperti gosip. Selain kata Tang Long, ada beberapa floating point yang tidak memiliki arti praktis sama sekali. Semua orang berpikir bahwa floating point ini seharusnya berisi rahasia Tang Long. Beberapa orang telah mencetak dan mempelajarinya, tapi sama seperti saya tidak ada hasil sama sekali. Yang paling penting adalah, Yuntai Jushi segera berkata, semua orang menemukan bahwa titik mengambang yang muncul pada tatanan naga ini tampaknya berbeda setiap saat. Apa? Xia Ruofei bahkan lebih terkejut lagi. Apakah posisi floating point berubah setiap kali 5 token digabungkan kembali? Apakah ada polanya? Bukan itu. Yuntai Jushi berkata, kami telah mencoba mencetak ekstensi floating point setelah kombinasi Tang Long Order, dan kemudian segera membongkarnya. Ngomong-ngomong, pembongkaran sebenarnya sangat sederhana, dasar biksu awal jin dan memberikan pukulan telak, dan ia mampu memecahnya dan mengubahnya menjadi 5 token lagi. Yuntai Ju disela oleh dirinya sendiri, dan dia lupa apa yang dia katakan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Anda bilang Anda mencoba mencetak ekstensi floating point dan segera membongkarnya. Ya, kata Yuntai Jushi, cetak floating point tersebut, bongkar menjadi token, lalu gabungkan kembali. Saat ini, posisi floating point tidak akan berubah. Akhirnya semua orang telah mempelajarinya. Tampaknya perubahan posisi floating point ini juga periodik, dan periodenya hampir 50 tahun. Setiap 50 tahun, posisi floating point ini akan menjadi sangat berbeda dari yang terakhir kali. Begitu, Xia Ruofei berkata sambil berpikir, sepertinya titik mengambang ini mungkin adalah rahasianya. Kami juga mengetahui hal ini. Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, tetapi tidak ada hukum sama sekali di floating point ini. Beberapa biksu telah menghabiskan ratusan tahun mempelajari peta distribusi lebih dari selusin floating point, tetapi pada akhirnya tidak ada yang diperoleh. Jadi, jangan terlalu berharap. Tentu saja, kamu hanya punya 1 token sekarang, dan kamu tidak tahu tahun monyet, hanya 5 token yang akan muncul. Senior Yuntai, 4 ordo naga lainnya telah muncul. Xia Ruofei berkata, satu-satunya yang hilang, aku tidak menyangka berada di ruang kecilku. Benarkah? Artinya, Ordo Naga ini telah muncul kembali. Yuntai Jushi berkata dengan penuh minat. Jika Anda mengumpulkan 5 token,
Anda ingat untuk mencetak grafik floating point, saya tidak apa-apa untuk belajar. Faktanya, di era umat awam Yuntai, banyak biksu yang mempelajari peta sebaran floating point. Meskipun orang awam Yuntai tidak terobsesi dengan hal ini, mereka juga telah belajar cukup lama. Selain itu, mudah untuk melihat penampakan harta karun yang telah menggerakkan angin dan awan pada masanya, dan Yuntai juga memiliki rasa keakraban dan kedekatan. Selain itu, dia sekarang dalam keadaan roh, dan hanya bisa hidup di ruang biji. Faktanya, ini sangat membosankan. Dalam keadaan ini, mempelajari peta distribusi floating point adalah suatu hobi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jika token dikumpulkan, saya akan mencetak grafik floating point untuk dipelajari oleh senior Yuntai. Oke, kata Buddha Yuntai. Taicheng, Provinsi Lu, malam tiba. Xia Ruofei menemukan tempat terpencil di luar kota Thailand dan mendaratkan kapal terbang. Setelah mengumpulkan kapal terbang, dia berjalan ke jalan terdekat dan memanggil taksi. Tuan, pergi ke Hotel Tianfeng, kata Xia Ruofei setelah masuk ke dalam mobil. Bagus, tolong kencangkan sabuk pengamanmu, kata sopir taksi, lalu dengan terampil menekan meteran dan menyalakan mobil. Sopir taksi mengobrol dengan Xia Ruofei sambil mengemudi, Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda ke Thailand? Xia Ruofei sedang duduk di kursi belakang dengan mata tertutup untuk menyegarkan dirinya. Wen Yan mengangguk sedikit dan berkata, baiklah. Datanglah ke Gunung Taisan, tanya sopir taksi sambil tersenyum. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, saya punya ide ini. Sepertinya kamu bebas bepergian, kata sopir taksi sambil tersenyum. Akan nyaman untuk berjalan bebas jika saya mau. Saya mengikuti grup wisata setiap hari dan tidak dapat melihat pemandangan yang bagus. Xia Ruofei tersenyum dan tidak berbicara. Sopir taksi melirik Xia Ruofei dari kaca spion mobil. Mungkin penumpang tersebut merasa penumpang tersebut kurang pandai berbicara sehingga tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Tuan, ini waktunya berpindah jalur. Lampu lalu lintas di depan akan berbelok ke kiri, dan kemudian memasuki area padat tanpa berpindah jalur. Sopir taksi membeku sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk melihat kembali ke arah Xia Ruofei. Dia awalnya mengira Xia Ruofei sedang melihat navigasi di ponsel, dan menemukan bahwa Xia Ruofei dengan tangan kosong, dan bahkan menutup matanya. Faktanya, setelah Xia Ruofei mendarat di Taicheng, dia pertama kali menggunakan navigasi ponsel untuk melihat di mana dia berada dan rute menuju Hotel Tianfeng. Dengan ingatan seorang biksu Jindan, perencanaan rute sederhana ini dengan sendirinya akan diingat setelah membacanya. Sopir taksi melihat Xia Ruofei adalah penumpang pertama yang datang ke Taicheng. Setelah sedikit sahabat karib, dia berpikir untuk berkeliling jalan sedikit, tetapi dia dikejutkan oleh Xia Ruofei. Sebelum memasuki kawasan garis padat, sopir taksi enggan berpindah jalur dan memasuki jalur belok kiri. Kemudian dia tersenyum sedikit malu-malu dan berkata, kemacetan di jalan ini parah. Padahal, meski lurus agak jauh, tapi lebih hemat waktu. Ketika Xia Ruofei melihat navigasi tadi, dia menemukan bahwa rute yang direncanakan oleh navigasi berwarna hijau di sepanjang jalan, dan tidak ada kemacetan sama sekali. Tapi dia tidak berkata apa-apa, dia hanya berkata dengan enteng, tidak masalah, ikuti saja jalan yang biasa. Sopir taksi hanya bisa berkata dengan cemas, oke. Sepanjang perjalanan, sopir taksi diam-diam mengamati Xia Ruofei melalui kaca spion mobil. Meskipun Xia Ruofei menutup matanya, dia tidak punya alasan untuk merasa bersalah untuk sementara waktu, merasa bahwa penumpang ini tampak agak jahat, dia tidak pernah berani melewatinya. Kemudian, ikuti rute normal dengan jujur. Lebih dari setengah jam kemudian, taksi melaju ke pintu Hotel Tianfeng dan berhenti perlahan. Tuan, ini, kata supir taksi itu. Kali ini, Xia Ruofei membuka matanya, mengangguk sedikit, dan berkata, oh. Kerja keras, berapa? Sopir taksi melihat ke argo dan berkata, totalnya 65 yuan. Apakah Anda menguangkan atau memindai kodenya? Xia Ruofei melihat ke meteran dan berkata, harga ini tidak tepat. Totalnya sekitar 35 km, paling banyak sekitar 40 yuan. Meskipun Xia Ruofei menutup matanya sepanjang jalan, tetapi mobil melaju jauh, sebagai seorang biksu Jindan,
dan kekuatan spiritualnya mencapai tahap akhir pengumpulan semangat, dia secara alami memiliki persepsi yang akurat. Selain itu, harga taksi lokal di Taichung semuanya terpampang di dalam mobil. Tarif dalam jarak 2 km didasarkan pada harga awal 6 yuan. Setelah lebih dari 2 km, dikenakan biaya sebesar 0,5 yuan setiap 500 meter. Hampir tidak ada kemacetan di sepanjang jalan, dan tidak ada biaya tambahan. Setelah sedikit perhitungan, harganya sekitar 40 yuan. Dan sekarang navigasi akan memperkirakan harga taksi. Ketika Xia Ruofei memeriksa navigasi sebelum naik mobil, perkiraan harga yang ditampilkan adalah 40 yuan. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, dia masih mengingatnya dengan jelas. Sopir taksi tidak menyangka turis asing bisa secanggih itu. Bahkan, meterannya digerakkan dengan tangan dan kaki. Ada tombol tersembunyi di bawah kemudi. Setelah menekannya, ia akan melompat lebih cepat dari biasanya. Dia juga seorang turis luar kota yang dia lakukan pada pesanan terakhir, jadi dia menekan tombol dan tidak kembali ke keadaan semula ketika dia menerima Xia Ruofei. Meskipun sopir taksi di jalan merasa bahwa Xia Ruofei tampak agak jahat, dia merasa bahwa meskipun orang luar mengetahui rutenya melalui navigasi, dia tidak bisa begitu peka terhadap harga, jadi dia bahkan tidak peduli. Tanpa diduga, begitu harganya keluar, Xia Ruofei langsung mempertanyakannya. Wajah supir taksi itu sedikit berubah dan berkata, "Pak, begini. Tampilan meterannya, saya juga mengikuti rute yang Anda sebutkan. Saya sering melewati rute ini, yang jaraknya lebih dari 35 km. Tidak ada masalah dengan harga ini." Xia Ruofei secara alami tidak buruk, tapi ini tidak berarti dia mau dibodohi oleh sopir taksi. Dia berkata dengan ringan, "Seberapa jauh jalan ini? Nyalakan saja navigasinya dan Anda akan tahu, apakah jaraknya 35 km, apakah kamu tidak tahu? Apa yang kamu katakan?" Tentu saja sopir taksi tidak mau mengakuinya, "Pak, saya taksi biasa, dan saya dikenakan biaya untuk meteran." Anda agak membingungkan. Aku sangat kesal. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum, "Tuan, jika meteran Anda rusak, perbaiki sesegera mungkin. Saya dapat membayar Anda dengan harga normal, tetapi jangan karena saya orang asing." Berpikir untuk membunuh pelanggan. Taichung adalah kota wisata terkenal. Taksi adalah jendela dan kartu nama kota. Jangan mendiskreditkan Taichung. Faktanya, Taichung sangat kecil. Taksi itu kebetulan membawa tamu ke pinggiran kota terluar. Jika Xia Ruofei tidak ditemui, dia mungkin kembali ke kota dengan mobil kosong. Tapi dia memikirkan jalan memutar dan melakukan trik pada meteran. Dia sangat rakus. Xia Ruofei mengatakan itu agak halus. Bahkan, ia juga melihat bahwa argometer sebagian besar bersifat pasif. Banyak pemberitaan yang memberitakan bahwa pengemudi taksi telah mengganti argometer. Setelah mendengarkan sopir taksi, dia merasa marah, dan nadanya juga menjadi lebih dingin. "Nak, hati-hati dan bicaralah. Anda adalah orang luar di Taichung. Saya bingung, dan saya tidak punya banyak uang. Mengapa kamu tidak menemukan dirimu bahagia? Apakah kamu bahagia saat bepergian? Apakah kamu mengancamku?" Xia Ruofei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar. "Tuan, saya tidak akan memberitahu Anda sebanyak itu, dan saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, berapa banyak uang yang akan Anda kumpulkan dalam perjalanan ini? Jika tidak berhasil, aku akan mengangkat telepon untuk mengeluh sekarang." Sopir taksi itu seolah merasa martabat warga setempat diinjak-injak. Dia berkata dengan kejam di lehernya, "Kamu akan menghancurkan mangkuk nasi saya. Anak muda, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengeluh, lihatlah. Menghancurkan uang seseorang seperti membunuh orang tua. Jika mangkuk nasi saya dihancurkan, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk keluar dari kota kami di Thailand." Saat ini, satpam di depan pintu hotel melihat taksi tidak turun setelah berhenti, namun dia tidak pergi, mau tidak mau datang untuk memeriksa, dan mengetuk jendela mobil. Xia Ruofei tidak ingin terlibat dengan sopir taksi, jadi dia menekan jendela dan berkata kepada penjaga keamanan, "Panggil manajermu Sun Xiao, katakan padanya bahwa aku adalah teman Chen Gongzi, dia akan tahu." Hotel Tianfeng ini merupakan industri Tianyimen di dunia sekuler dan industri yang paling dekat dengan Tianyimen. Oleh karena itu, Tianfeng Hotel sebenarnya adalah titik kontak Tianyimen.
Beberapa biksu yang tidak mengenal Tianyimen datang berkunjung. Pemberhentian pertama ada di sini dulu. Dan Sun Xiao, murid luar Tianyimen, secara khusus bertanggung jawab menerima praktisi. Tentu saja, semua ini telah diberitahukan sebelumnya oleh Xuan Chen Xia Ruofei. Saat itu, dia dengan hangat mengundang Xia Ruofei ke Tianyimen sebagai tamu. Tentu saja, dia harus memberitahu Xia Ruofei secara rinci tentang metode untuk menghubunginya kapan saja. Manajer Sun Xiao ini secara alami memiliki status khusus di Hotel Tianfeng, dan tidak bertanggung jawab atas bisnis tertentu. Namun berkali-kali dia mengatakan bahwa manajer umum hotel pun harus mendengarkannya. Karyawan di bawah juga mengetahui bahwa Sun Xiao ada di hotel. Status. Jadi, ketika Satpam mendengar hal itu, sikapnya langsung sopan dan segera berkata, "Oke, tunggu sebentar." Setelah selesai, dia langsung berkata melalui intercom, "Manajer Sun, ada seseorang di depan pintu, mencarimu." Dia bilang dia adalah teman Chen Gongzi. Walkie-talkie berdering, dan terdengar suara, "Aku akan segera ke sini." Sopir taksi menepuk kemudi dan berkata dengan marah, "Maukah Anda memberi saya uang?" "Sudah kubilang, Anda telah menunda pekerjaan saya, tidak sesederhana 65. "Diam," Xia Ruofei berkata dengan dingin. Meski hanya memancarkan sedikit momentum, ia membuat supir taksi itu serasa jatuh ke dalam gua es, dan darah di dalam dan di luar tubuhnya menggumpal. Baru saja, dia begitu galak sehingga dia sangat takut dengan kata-kata sederhana Xia Ruofei sehingga dia bahkan tidak berani untuk muncul. Saat ini, sopir taksi pun menyayangkannya. Dia jelas merasa turis asing yang dia tarik tidak pandai hari ini. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei melihat seorang pria berjas dan sepatu kulit, berusia sekitar 35 atau 36 tahun, berlari keluar hotel. Penjaga keamanan masih berdiri di samping taksi. Ketika dia melihatnya, dia sibuk dan memberi isyarat, berteriak keras, "Manajer Sun, ini." Pria parubaya berjas dan setelan kulit menunjukkan gengsi, lalu dengan cepat berjalan menuju taksi. Xia Ruofei juga menarik pintu mobil dan keluar dari mobil. Mulut sopir taksi terbuka, dan akhirnya dia tidak berani berbicara. Sun Xiao segera datang ke sini, melirik ke arah Xia Ruofei, dan bertanya dengan hati-hati, "Kamu teman Chen Gongzi yang mana?" Xia Ruofei tersenyum tipis dan menatap penjaga keamanan. Sun Xiao segera berkata kepada penjaga keamanan, "Saya akan menanganinya di sini, pergilah dulu." "Ya, Manajer Sun," kata penjaga keamanan itu dengan cepat. Xia Ruofei berjalan beberapa langkah dari taksi, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan kartu nama dari ruang Lingtu dan menyerahkannya kepada Sun Xiao. Xia Ruofei tidak berbicara, hanya menatap Sun Xiao sambil tersenyum. Kartu nama ini diserahkan kepada Xia Ruofei oleh Chen Xuan. Praktisi menggunakan kartu nama yang dianggap semakin maju seiring perkembangan zaman. Namun pengerjaan kartu nama ini sangat elegan, dan tertanam kawat logam khusus di dalamnya, jadi tidak mungkin untuk dipalsukan. Sun Xiaoyi kaget saat melihat kartu nama itu. Dia mengambil kartu nama itu dengan kedua tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, lalu segera mengembalikan kartu nama itu dengan kedua tangannya, dan berteriak dengan hormat, "Sudah lihat senior." Xia Ruofei tidak tahu bahwa kartu nama Chen Xuan sebenarnya ada 3 jenis, dan kartu nama yang dia berikan kepada Xia Ruofei adalah yang paling langka, dan biasanya diperoleh oleh tamu yang sangat penting atau teman yang sangat baik. Oleh karena itu, begitu Sun Xiao melihat kartu nama ini, dia langsung menyadari martabat identitas tamu di hadapannya. Faktanya, di dalam gerbang Tianyi, Sun Xiao hanyalah murid luar, dan kultivasi bahkan tidak signifikan. Dalam hal senioritas, dia dan Chen Xuan juga berjarak 2 generasi. Xia Ruofei secara alami bisa mendapatkan kartu nama seperti itu, dan tentu saja berbicara dengan Chen Xuanping. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei berubah menjadi musim panas, dia masih jauh lebih muda dari Sun Xiao, tetapi Sun Xiao dengan hormat menyebut Xia Ruofei sebagai pendahulu, dan dia tidak berani lalai sama sekali. Xia Ruofei mengambil kartu nama itu dan memasukkannya ke dalam ruang Lingtu. Kali ini Sun Xiao juga melihat dengan jelas. Dia tiba-tiba mengerti bahwa pendahulu muda ini pasti memiliki senjata ajaib untuk disimpan. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak memberikan perhatian lebih padanya. Di dunia budidaya ini, penyimpanan senjata ajaib jarang terjadi,
dan beberapa di antaranya relatif buruk. Belum tentu ada biksu jin dan. Adapun, para biksu di masa pemurnian gas, jarang memiliki senjata ajaib penyimpanan. Kesulitan untuk memberitahu saudara Chen Xuan sesegera mungkin dan mengatakan untuk datang berkunjung di musim panas. Xia Ruofei berkata dengan ringan. Ya, para murid akan segera melapor. Sun Xiao berkata cepat. Tolong para senior tinggal dulu di Hotel Tianfeng untuk beristirahat, para murid akan melapor kepadamu segera setelah ada berita. Meskipun Xia Ruofei memiliki kartu nama tingkat tertinggi, Sun Xiao tidak yakin Chen Xuan pasti akan bertemu Xia Ruofei. Bahkan dia tidak tahu apakah Chen Xuan ada di gerbang Tianyi, jadi dia tidak berani bicara terlalu banyak. Xia Ruofei mengangguk. Pada saat ini, sisa-sisa cahaya matanya beralih ke taksi, dan kaki yang baru saja dia langkah mundur ditarik kembali. Xia Ruofei berkata, "Oh, ada sesuatu yang bisa Anda bantu atasi." "Ya, senior tolong perintahkan." Sun Xiao berkata cepat. Jadi, Xia Ruofei menceritakan apa yang baru saja dia tabrak dengan taksi. Sun Xiao mendengarkan, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia tidak menyangka bahwa pendahulu ini begitu beralasan. Dia tidak hanya naik taksi ke hotel, tetapi dia juga membayar lebih untuk selusin atau $20. Namun, Sun Xiao juga tahu bahwa banyak senior di dunia budidaya memiliki beberapa keunikan, dan mungkinkah permainan senior ini terasa seperti hidup berwarna merah. Jadi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Selain itu, Sun Xiao juga merasa beberapa tamu terhormat yang dipimpin oleh Sao dibunuh oleh supir taksi di Taichung. Ini adalah wajah yang mengalahkan Tian Yiyi. Oleh karena itu, saat ini Sun Xiao ingin membunuh sopir taksi itu dengan pedang. Setelah Xia Ruofei selesai, Sun Xiao berkata dengan cepat, "Senior, biarkan masalah ini ditangani oleh para murid. Jaminan akan memberimu jawaban yang memuaskan." Industri sekuler Tianyimen sangat besar, terutama di Taichung, dan pengaruhnya di dunia sekuler juga sangat besar. Menangani hal-hal kecil seperti itu tentu saja hanya dalam satu kalimat. Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Beri dia sedikit pelajaran, jangan berlebihan. Tapi pastikan dia mengerti bahwa perilakunya mendiskreditkan Taichung, dan setiap kali saya harus mengambil jalan yang benar dan mengandalkan jalan yang jahat. Tidak jangka panjang." Ya, para murid harus menanganinya dengan benar sesuai dengan instruksi para pendahulu mereka. Sun Xiao berkata sedikit membungkuk. Sun Xiao melanjutkan dengan berkata, "Senior, serahkan saja pada junior di sini. Biarkan aku mengatur agar kamu menginap di hotel." Setelah berbicara, Sun Xiao memberi isyarat kepada portir yang tidak jauh dari pintu hotel dan memerintahkan, "Atur pria ini untuk langsung tinggal di suite 3, saya akan pergi ke sisi Jenderal Li dan berkata, saya akan mengisi prosedurnya nanti." Penjaga pintu berkata dengan cepat, "Ya, Manajer Sun." Kemudian penjaga pintu berkata kepada Xia Ruofei dengan hormat, "Tuan ini, silakan ikut dengan saya." "Ya, urusan Anda. Saya tidak membawa barang bawaan saya." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kamu telah bekerja keras, ayo pergi." Setelah 2 langkah, Xia Ruofei berhenti lagi, dan dia berkata kepada penjaga pintu, "Tunggu aku." Setelah selesai berbicara, dia berjalan kembali ke Sun Xiao lagi, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa keping koin huaxia dari ruang Lingtu, yang harganya persis 40 yuan. Xia Ruofei menyerahkan uang itu kepada Sun Xiao dan berkata, "Pelajarannya adalah pelajarannya. Berapa yang harus dibayar orang tersebut untuk mobil itu?" "Senior, aku punya uang di sini," kata Sun Xiao cepat. Dia merasa sedikit mabuk, dan keanehan pendahulunya ini sungguh konyol. "Sudah sepantasnya saya mengambil mobil itu, dan mobil yang saya tumpangi dengan sendirinya akan meminta saya untuk membayarnya." Xia Ruofei berkata, "Tunggu. Aku akan istirahat dulu." Setelah berbicara, Xia Ruofei mau tidak mau berkata bahwa dia menyerahkan uang itu ke tangan Sun Xiao, lalu berbalik dan berjalan menuju hotel. Sun Xiao tidak berani menolak, dan beberapa orang memegang uang itu di tangannya sambil tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke taksi, dan tiba-tiba dia tidak bisa menghela nafas marah. Kalau bukan karena supir taksi, di mana hari ini? Meski hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, namun supir taksi mempengaruhi mood para tamu yang kurang berkepala dingin.
Jika pengalaman seniornya buruk selama menginap di Hotel Tianfeng karena suasana hati yang buruk, maka itu adalah tanggung jawabnya. Dan Xia Ruofei telah menjelaskannya dengan sangat jelas, bagaimana mungkin, pendahulu, sebesar itu bisa dengan sengaja mempermalukan saudaranya. Jadi tidak perlu diverifikasi sama sekali, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa itu adalah masalah pengemudi. Sun Xiao bertanggung jawab atas urusan ini di dunia sekuler. Tentu saja ia juga mengetahui beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Sopir taksi melanggar aturan. Di banyak kota, terutama kota wisata dengan arus penumpang yang besar, hal ini juga menjadi masalah khas yang menonjol. Hari ini, yang satu ini jelas-jelas tepat sasaran. Ketika Xia Ruofei pergi sekarang, sopir taksi melihatnya di dalam mobil, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Xia Ruofei. Nada dingin Xia Ruofei di dalam mobil, dan perasaan jatuh seperti gua es, telah meninggalkan bayangan di hatinya. Dia tidak menginginkan uang mobil sama sekali sekarang. Kalau bukan karena berlari tanpa keberanian, ditambah kakinya yang masih empuk, kini dia berharap bisa segera pergi. Sun Xiao menatap dingin ke arah sopir taksi yang duduk di taksi Liu Shenwuzu, berjalan mendekat dan menepuk atap mobil, dan berteriak dalam bahasa lokal, "Keluar!" Sopir taksi membuka pintu mobilnya dengan wajah sedih dan keluar dari mobil. Tanpa menunggu Sun Xiao berbicara, sopir taksi itu berkata dengan cepat, "Saudaraku, kali ini saya salah, saya tidak berani meminta uang. Saya adalah pelanggar pertama kali dan luangkan saya sekali." Sun Xiao tersenyum dingin, biarkan dia pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Meskipun pendahulunya mengatakan bahwa dia akan menghukum yang pertama dan menyembuhkan penyakit untuk menyelamatkan orang, ini tidak berarti bahwa dia dapat menghilangkan lumpur tersebut. Jika semuanya jelas, dia akan dilepaskan. Jika pendahulunya bertanya, maka dia akan duduk di atas lilin. Kurang omong kosong, apa yang terjadi hari ini? Sun Xiao bertanya dengan sengit. Lagi pula, apa yang bodoh tentang meteran itu? Katakan dengan jujur, jangan jelaskan bahwa kamu tidak ingin pergi hari ini. Kemudian, Xiao Xiao memandang sopir taksi itu dengan dingin dan berkata, "Jika kamu berani menyembunyikan apapun, saya jamin kamu tidak akan pernah mau terlibat dalam bisnis ini lagi di masa depan." Sopir taksi itu bergidik sedikit dan dengan cepat berkata, "Tidak berani." "Berani, ini, meterannya mungkin sedikit tidak akurat, tapi saya juga menyewa mobil, pemiliknya belum memperbaikinya, dan saya." "Itu kebetulan, bukan?" Sun Xiao berkata kepada sopir taksi sambil tersenyum, "Mau melewatinya. Sepertinya kamu tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati." Setelah berbicara, Sun Xiao mengeluarkan ponselnya dan mencari di buku alamat. Faktanya, dia juga sedikit malu. Masalah ini terlalu kecil. Beberapa teman yang dia kenal datang untuk mengurus masalah ini. Selalu ada perasaan bahwa meriam akan mengenai nyamuk. Siapa yang harus saya cari? Belum lagi, setelah membalik beberapa halaman, saya benar-benar menemukan calon direktur yang cocok bernama Lidi. Departemen Manajemen Transportasi. Jadi dia langsung mematikannya, menyalakan handsfree, lalu menunjukkan layar taksi kepada sopir taksi dan berkata, "Lihat. Ini harga kebohongan." Sopir taksi itu langsung panik, melihat nama yang terpampang di ponselnya. Direktur Li menganggap hal itu tidak terlalu penting bagi Sun Xiao. Jika dia tidak melihat di buku alamat, dia bahkan tidak akan ingat untuk bertukar informasi kontak dengan orang ini, tapi di mata para supir taksi ini, inilah orang terbesar. Dia secara langsung mengelola pengoperasian taksi, dan personel manajemen transportasi yang berada di jalan untuk menangkap operasi ilegal dan pelanggaran taksi semuanya berada di Departemen Direktur Li. "Tuan Sun, halo, apa kabar?" Direktur Li mendengar dari telepon sangat antusias, bahkan dengan sedikit kerendahan hati. Sopir taksi benar-benar menyerah pada kebetulan saat ini. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan ajaib untuk dapat menelepon telepon Direktur Li, tidak ada cara untuk memverifikasi keasliannya sekarang, tetapi pengemudi taksi mereka sebenarnya melihat Direktur Li ini lebih dari sekali, dan dia juga memasukkan pengembalian kelas karena pelanggaran. Saya cukup beruntung mendengarkan ceramah Direktur Li, jadi dia masih sangat familiar dengan suara pria ini. Sopir taksi tidak berani bersuara sama sekali. Xiao dengan mata memohon, dan terus menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sun Xiao memandang ke arah pengemudi, lalu berkata sambil tersenyum, "Direktur Li,
saya sudah lama tidak bertemu. Saya pikir ketika kita punya waktu untuk makan bersama. Kebetulan ada sesuatu yang mengganggumu. Tidak masalah, Direktur Lee berkata dengan sangat antusias. Merupakan suatu kehormatan bagi Sun untuk mengundangnya. Itu dengan senang hati. Saya punya waktu kapan saja. Selain itu, apapun yang diperintahkan Sun, katakan saja. Bahkan adik laki-lakinya jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup, kamu harus menemukan cara untuk menciptakan kondisi agar kamu bisa melakukannya dengan baik. Tidak apa-apa, Sun Xiao berkata dengan cepat. Tidak mudah untuk mengatakannya melalui telepon. Kami akan berbicara dengan Anda ketika kami punya waktu. Direktur Lee, saya tidak akan mengganggu Anda dulu. Aku akan menunggumu ketika aku punya waktu. Baiklah, baiklah, Direktur Lee berkata berulang kali. Setelah Xiao Xiao menutup telepon, dia memandang sopir taksi sambil tersenyum, dan bertanya, bisakah kamu menjawab pertanyaannya sekarang? Sopir taksi merasa punggungnya basah oleh keringat, namun ia masih memiliki sedikit keberuntungan. Artinya, Sun Xiao tidak langsung menusuk masalah tersebut kepada Direktur Lee, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk membalikkan masalah tersebut. Di mana dia berani mendapat kesempatan. Saya melihat sopir taksi itu berkata berulang kali, saudaraku. Saya salah. Saudara, lepaskan saya tidak akan berani lagi. Katakan sesuatu. Sun Xiao berkata dengan tidak sabar. Dia sudah lama berada di sini, dan ada VIP di hotel untuk menghibur. Benarkah, kata supir taksi itu dengan cepat. Kemudian menuangkan kacang ke dalam tabung bambu yang umumnya memberitahu dia tentang perubahan meteran, dan dia secara pribadi naik mobil untuk mendemonstrasikan dua mode meteran. Faktanya, ada beberapa sopir taksi di Taichung yang melakukan ini, namun ia kurang beruntung dan bertemu dengan Xia Ruofei yang lebih asli. Setelah mengatakan yang sebenarnya, sopir taksi itu memandang Sun Xiao dengan sedih dan memohon, saudaraku. Kamu lihat, bisakah kamu membuka jaringnya? Aku tidak akan pernah berani lagi. Sun Xiao merenung sejenak dan menyadari milik Xia Ruofei, semangat berbicara, sebelum dia berkata, pertama, bagaimana kamu mengganti meterannya? Bagaimana kamu mengubahnya setelah kamu kembali? Ya, sopir taksi itu mengangguk seperti ayam, lalu berkata dengan sumpah, saya bersumpah demi langit bahwa saya akan beroperasi dengan itikat baik di masa depan dan tidak akan pernah melakukan cara yang tidak benar seperti ini. Sun Xiao melanjutkan dengan berkata, kedua, pihak transportasi akan menghukummu. Sopir taksi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kali ini dia menerima nasihat secara langsung, dan sikapnya sangat tulus. Dia tidak menyangka akan dihukum. Bukankah itu berarti dia telah melakukan semua kerja keras tanpa usaha? Saat ini dia dipenuhi dengan kekecewaan. Sun Xiao berkata dengan tidak sabar, apa? Kamu harus bertanggung jawab karena melakukan hal yang salah. Kamu sudah dewasa, dan kamu tidak tahu yang sebenarnya. Tapi tadi suamimu juga mengatakan itu, asalkan kamu dengan tulus mengakuinya, kesalahan dan sungguh-sungguh bertobat, jangan jika ada yang terbunuh, hukuman pengelola transportasi juga menjadi peringatan bagi Anda. Jika Anda bisa mengambil hikmah, Anda masih bisa makan semangkuk nasi ini di kemudian hari. Baru pada saat itulah sopir taksi memahami bahwa menulis bersama orang lain telah meninggalkan jalan hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi ini seperti hukuman mati dikecualikan, kejahatan yang hidup tidak dapat dihindari. Dia tidak bisa menahan penyesalan untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah masalahnya selesai, penyesalan pasti tidak ada gunanya, dan dia hanya bisa berkata dengan putus asa, saudaraku, aku tahu. Sun Xiao menuliskan nama pengemudi dan plat nomornya, nomor tersebut, lalu berkata, pergilah. Ingat, jangan sampai ada kebetulan, operator akan fokus memeriksa mobil Anda, jika Anda masih menemukan kesalahan ini, tapi jangan salahkan saya karena tidak memberi jalan kepada Anda. Ya saya ingat, kata supir taksi itu dengan cepat. Sun Xiao menyerahkan uang di tangannya kepada sopir taksi dan berkata, ini adalah tempat menginap pria itu, totalnya 40 yuan, cukup untuk perjalananmu. Sopir taksi itu melambaikan tangannya karena terkejut dan berkata, jangan berhenti. Saudaraku, saya tidak berani meminta uang ini. 1 yard ke 1 yard. Sun Xiao mengerutkan kening, tentu saja, uang mobilmu harus diberikan kepadamu, jika tidak,
bukankah sedikit uang mobil yang ingin diandalkan oleh pria itu padamu, dengan sengaja mencari-cari kesalahan? Apakah menurutmu pria itu adalah orang seperti itu? Jangan berani, ucap supir taksi itu dengan cepat. Ketika dia memikirkan mata dan nada suara Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Itu tetap, Sun Xiao berkata, lalu meletakkan uang itu langsung di jendela di samping kopilot, dan meninggalkannya di kursi kopilot, sambil berkata, "Oke, pergilah. Ingat apa yang aku katakan tadi jika..." "Ya, terima kasih saudara." Sopir taksi itu membungkuk dan membungkuk lagi, lalu meninggalkan mobil seolah ingin melarikan diri. Setelah dia meninggalkan Hotel Tianfeng, dia langsung pergi ke bengkel tempat terakhir kali dia memodifikasi meterannya. Ia bahkan mendaftarkan KTP, SIM, dan nomor platnya. Beraninya adikku yang Feng Yin melanggar, apalagi kali ini saya benar-benar takut dan tidak berani berpikir lagi. Hotel Tianfeng. Setelah berurusan dengan taksi, Sun Xiao segera masuk ke dalam hotel dan langsung menuju suite 3. Suite 3 sebenarnya berada di gedung tambahan di belakang gedung utama hotel. Seluruh gedung ini tidak dioperasikan secara eksternal, dan semuanya digunakan untuk menerima teman-teman praktisi yang pernah lewat sini. Tepatnya, Sun Xiao sebenarnya adalah pengelola gedung ini, namun gedung ini terletak di Hotel Tianfeng. Tentu saja, dari segi kepentingannya, keseluruhan Hotel Tianfeng tidak sebaik sebagian kecil dari bangunan kecil ini. Oleh karena itu, status Sun Xiao akan sangat terpisah. Di gedung ini, 10 suite pertama disediakan untuk ramah tamahan, dan pembudidaya biasa tidak akan diatur di suite ini. Suite nomor 1 dan nomor 2 masing-masing eksklusif untuk kepala gerbang Tianyi dan beberapa kepala sekolah. Xia Ruofei langsung diatur di suite 3, tentu saja karena kartu nama yang ditinggalkan Chen Xuan. Tanaman hijau di sekitar gedung paviliun terletak di lokasi terbaik di seluruh Tianfeng Hotel. Dekorasi interiornya juga sangat elegan. Kelihatannya tidak terlalu mewah, tapi nyatanya semuanya cerdik di mana-mana. Ini benar-benar kelas atas. Suite 3 dikatakan sebagai suite, yang sebenarnya agak mirip dengan Presidential Suite. Ada 6 atau 7 kamar di suite ini. Selain kamar tidur utama berukuran besar, terdapat juga ruang akomodasi, ruang belajar, ruang tamu, ruang kegiatan, ruang resepsi, bahkan dapur lengkap. Suite ini jauh lebih besar daripada banyak rumah komersial. Faktanya, ini adalah lantai datar besar yang sangat mewah. Ketika Sun Xiao tiba di suite 3, Xia Ruofei sudah tenang. Staf layanan juga mengirimkan nampan buah, makanan ringan, dan anggur merah untuk menginap di suite tersebut untuk pertama kalinya. Mereka pastinya tamu terhormat, jadi mereka tidak perlu Sun Xiao memberitahu mereka. Senior, setelah Xiao mengetuk pintu dan masuk, Xia Ruofei buru-buru membungkuk dan berkata, para murid sudah berurusan dengan taksi. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ini kerja keras. Ngomong-ngomong, nama keluargaku adalah Xia. Jangan panggil aku seniorku, hanya Xia Gongzi. Ya, Xia Gongzi. Sun Xiao berkata cepat. Kemudian, dia melaporkan hasil penyelidikan Xia Ruofei atas seluruh masalah dan penanganan awalnya. Setelah mendengarkan Xia Ruofei, dia tersenyum dan berkata, kamu bisa melihat saja masalahnya, tapi jangan ingat untuk membunuh orang dengan tongkat, mereka masih menunjuk pada dukungan keluarga ini. Biarkan dia memiliki ingatan yang panjang. Ya, murid itu akan membiarkan orang yang bertanggung jawab atas pengendalian transportasi memberhentikannya selama seminggu. Sun Xiao berkata, bagaimanapun, dia telah mengakui bahwa sekarang buktinya sudah meyakinkan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, oh benar, apakah kamu memberinya uang mobil? Memberikan. Sun Xiao berkata cepat, semuanya dilakukan sesuai perintahmu. Tidak apa-apa, bekerja keras. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sun Xiao segera melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu baik, Xia Gongzi. Lalu, Sun Xiao segera berkata, Xia Gongzi, Tuan Muda akan segera menerima kabar kunjunganmu. Selama Tianfeng tinggal, Anda bisa memberitahu saya kebutuhan apapun. Ini kartu namaku. Setelah berbicara, Sun Xiao menyerahkan kartu namanya dengan hormat dengan kedua tangannya. Xia Ruofei mengambil kartu nama itu sambil tersenyum, dan memasukkannya ke dalam ruang Lingtu. Sun Xiao ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, Nak Xia, muridmu bertanya tiba-tiba.
Bisakah Anda memberikan lebih banyak informasi pribadi? Dengan cara ini, murid juga dapat melapor ke kepala yang lebih rendah, sehingga kepala yang lebih rendah bertanya, murid bertanya 3 yang tidak diketahui. Xia Ruofei tersenyum sepenuh hati dan berkata, tentu saja tidak apa-apa, kamu bilang ini musim panas berkunjung untuk menjemput Xingzong, dan Chen Xuanxiong mengetahuinya. Sun Xiao tiba-tiba menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata, oke. Terima kasih, Guru Xia. Murid itu tidak akan mengganggumu. Kamu istirahat dulu di sini. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, berkata, sulit. Tidak ada kerja keras. Tidak ada kerja keras. Sun Xiao berkata dengan cepat, nak Xia, muridnya mundur. Dengan hormat membungkuk ke arah Xia Ruofei, dan Sun Xiao pergi. Dan meninggalkan ruangan. Sun Xiao tidak menghela nafas lega sampai dia berjalan keluar dan mengambil pintu. Sun Xiao merasakan tekanan besar dalam waktu singkat saat bertatap muka dengan Xia Ruofei. Faktanya, Xia Ruofei sangat ramah dari awal hingga akhir, tetapi Sun Xiao bisa merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan perasaan ketika dia beruntung menerima biksu jin dan di pintu, termasuk master seperti Chen Xuan. Bahkan dia merasa samar-samar bahwa tekanan tak terlihat pada Xia Ruofei lebih kuat. Setelah Sun Xiao mengundurkan diri, dia segera kembali ke asrama eksklusifnya di paviliun ini, dan melaporkan situasinya langsung ke Zhongmen melalui telepon. Metode komunikasi Tianyimen sebenarnya mirip dengan memilih bintang. Mereka semua menyiapkan tempat di dekat gerbang gunung. Ada murid yang berdedikasi untuk menunggu. Ada juga orang yang bertanggung jawab menyampaikan pesan ke Zhongmen. Beberapa berita di dunia sekuler melalui komunikasi ini. Pesan dan kirimkan ke Zhongmen. Alasan mengapa dia tidak dapat berhubungan langsung dengan sekte tersebut juga karena perlindungan sekte tersebut. Namun perkembangan teknologi komunikasi modern selalu membawa kemudahan dan peningkatan efisiensi. Dikatakan bahwa di kalangan budidaya kuno, terdapat sarana komunikasi jarak jauh antar biksu, tetapi senjata ajaib jenis ini telah hilang sama sekali. Jika kalangan budidaya sebenarnya perlu mengandalkan beberapa sarana teknologi untuk mencapai komunikasi yang cepat. Suite 3 di lampiran. Saat itu sudah jam 10 malam, dan Xia Ruofei sudah sarapan. Sun Xiao secara pribadi membawanya ke kamar. Setelah mandi, Xia Ruofei bersiap pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Saat ini, ada ketukan di pintu di luar suite. Xia Ruofei biasanya menyapu dengan kekuatan mentalnya, dan tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh, dengan cepat mempercepat langkahnya, dan berjalan untuk membuka pintu. Berdiri di depan pintu adalah Chen Xuan, tuan muda Tianyimen yang baru saja dia temui di pelelangan belum lama ini. Sun Xiao juga menemani Chen Xuan. Nyatanya, hati Sun Xiao sangat terguncang. Hanya butuh beberapa jam baginya untuk mengirim berita itu ke Zhongmen, dan setelah menerima berita itu, Chen Xuan bergegas ke Taicheng meskipun hari sudah malam. Meskipun Tianyimen terletak jauh di pegunungan Taishan, namun sangat sulit diakses dan masih jauh dari Taicheng. Dari sudut pandang waktu, Chen Xuan seharusnya mengatur masalah ini segera setelah menerima berita, dan segera bergegas, dan juga datang melalui Yujian atau dengan perahu terbang. Tentu saja lokasi Zhongmen relatif terpencil, jalan pegunungan sulit untuk dilalui. Dibutuhkan beberapa jam bagi murid biasa dari Qiyimen untuk datang ke Taicheng. Saudara Chen, mengapa kamu datang ke sini sepanjang malam? Xia Ruofei berkata dengan heran, kamu mengganggu adiknya. Chen Xuan tertawa dan berkata, Saudara Xia, ini tidak akan terlihat. VIP ada di depan pintu, bisakah saya tetap mengantre? Selain itu, Anda bukan hanya VIP, tetapi juga kreditor saya. Setelah mendengarkan ini, Sun Xiao terkejut. Tuan muda dari keluarganya sendiri tidak kekurangan sumber daya pelatihan sama sekali, dan dia tidak kekurangan batu roh. Ia bahkan harus meminjam uang dari biksu muda di depannya. Mungkinkah pria ini lebih besar dari beberapa kepala? Chen Xuan memandang Sun Xiao yang tercengang, dan berkata dengan ringan, kamu turun dulu. Pesanlah dapur untuk menyiapkan sedikit makan malam, aku akan minum 2 kali dengan saudara Xia. Ya, tuan muda. Sun Xiao merespons dengan cepat. Kemudian, dengan penuh keraguan dan keterkejutan, dia membungkuk hormat kepada keduanya dan berbalik. Xia Ruofei tersenyum dan membiarkan Chen Xuan masuk ke dalam rumah, dan duduk di ruang tamu suite yang luas. Xia Ruofei berkata,
Sambil tersenyum, Saudara Chen, izinkan saya menyatakannya dulu. Kunjungan ini untuk mengunjungi teman, jelas bukan untuk menagih hutang. Chen Xuan mendengar tawa dan berkata, apakah Anda ingin menagih hutang atau tidak, tetapi saya masih harus membayar kembali batu roh yang terutang kepada Anda. Alasan mengapa saya datang sedikit terlambat hari ini adalah untuk mempersiapkan batu roh. Xia Ruofei dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan, Saudara Chen? Saya tidak mengatakannya terakhir kali. Saya tidak kekurangan batu roh sekarang. Anda menghabiskan banyak batu roh untuk memotret 5 perintah suci. Juga, petik 2. Chen Xuan tersenyum dan berkata, Saudara Xia, yakinlah. Terakhir kali, Chen meremehkan tekad beberapa sekte lain untuk memperjuangkan 5 perintah suci, jadi Lingxi sedikit kurang siap. Untungnya, Saudara Xia, Anda dapat membantu, jika tidak, 5 perintah suci akan jatuh ke tangan sekte lain. Jika itu lembah Fei Hua atau gerbang Changlang, lebih baik dikatakan bahwa kita masih berpikiran sama, tetapi jika gereja naga hitam mendapatkan 5 perintah suci ini benar-benar lain. Saya sakit kepala. Jadi, setelah ayah saya mendengar tentang ini, dia terus berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepada Saudara Xia. Chen Xuan berhenti sejenak, dan segera berkata, kata-katanya benar, meskipun 11.000 batu roh bukanlah jumlah yang kecil, tapi kita masih bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat, jadi kali ini, Saudara Xia, karena kamu datang, aku baru membawanya masuk dan membayar utangnya terlebih dahulu. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, Saudara Chen, kamu terlalu serius. Seolah-olah saya datang ke sini untuk menagih hutang. Hahaha. Chen Xuan tertawa dan berkata, ini tidak ada. Karakter seperti apa Saudara Xia itu? Bagaimana kita bisa melihat 110.000 batu roh itu? Tapi 1 yard ke 1 yard, karena itu adalah hutang, itu tepat untuk membayar uang. Setelah berbicara, Chen Xuan langsung mengeluarkan 110.000 batu roh dari cincin penyimpanan, sebuah tas besar penuh dengan yang berat. Saudara Xia, silakan pesan. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Saudara Chen, bukankah kamu memukul wajahku? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apakah kepala Chen Shao yang terkenal di dunia masih memperpendek saya beberapa batu roh? Bukankah itu lelucon? Setelah selesai, Xia Ruofei langsung memasukkan sekantong batu roh ke dalam ruang sosok roh. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, oke. Kalau begitu kita sudah membereskan hubungan hutangnya. Tapi saudara-saudara Xia mengirimkan amal di salju di pelelangan. Kita tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, apalagi mengikuti. Hutangnya hilang dan hilang. Saudara Chen benar-benar banyak bicara, dan itu hanya usaha sehari, kata Xia Ruofei. Kemudian, Xia Ruofei bertanya lagi, ya, Saudara Chen, sekarang Anda memiliki 25 ordo suci di Guimen, apakah Anda sudah meneliti hasilnya? Xia Ruofei menjelaskan lagi segera setelah bertanya, Saudara Chen, jangan salah paham. Saya tidak sedang menyelidiki rahasia, atau saya sedikit penasaran. Bahkan jika Anda benar-benar meneliti sesuatu, Anda tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut dengan saya, aku tahu ada ini lakukan saja. Chen Xuan tersenyum pahit dan berkata, Saudara Xia, saya tidak bersembunyi darimu. Setelah saya mengambil kembali 5 perintah suci, ayah saya telah mempelajari 25 perintah suci dengan beberapa tetua di pintu akhir-akhir ini, tetapi ada benar-benar tidak ada petunjuk. Tampaknya pengungkapan rahasia ini tidak akan mungkin terjadi sampai 5 tata cara terakhir, yaitu token nomor 1 lahir. Xia Ruofei menerima banyak informasi dari para pendeta Buddha Yuntai tentang Ordo Naga Bangkit, yang merupakan 5 ordo suci di mulut para biksu modern. Dia tidak terburu-buru memberi tahu Chen Xuan tentang penemuan token nomor 1 yang tidak disengaja di tangannya, tetapi hanya dengan beberapa kata, dia segera mengalihkan topik pembicaraan. Dan Chen Xuan tentu saja tidak akan memiliki keraguan sedikit pun. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Xia, kamu datang ke sini kali ini. Selain mengunjungi saya dan saudara lelaki itu serta mengunjungi gerbang Tianyi, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Chen harusnya sangat jelas. Saya ingin mampir kali ini. Cabang teh liar. Chen Xuan menyela Xia Ruofei secara langsung, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Saya memberi tahu ayah saya saat pertama kali Zhongmen kembali.
Jangan katakan bahwa saudara Xia mengambil 5 ini untuk kami. Seng Ling banyak membantu, bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, teman saya Chen Xuan ingin mengambil beberapa cabang teh liar, ayah saya tidak pernah menolak untuk menolaknya. Jadi orang tuanya langsung setuju. Kali ini ketika saya tiba di Zhongmen, saya secara pribadi mengajak saudara Xia untuk memetik, dan kamu langsung mengatakan mana saja yang kamu suka, selama kamu tidak mencabut pohon teh liarnya, tidak apa-apa. Xia Ruofei sangat gembira dan berkata, saudara Chen, ini menarik. Adik laki-laki yang ramah ini ingat. Chen Xuan tertawa dan berkata, tetapi hari ini belum terlalu pagi, saudara Xia, kamu telah bekerja keras sepanjang waktu, jadi mari kita tinggal di sini selama 1 malam, dan saya akan membawamu kembali ke Tianyimen besok pagi, bagaimana? Para tamu melakukan apapun yang mereka inginkan, tentu saja itu adalah pengaturan saudara Chen, apa yang akan dilakukan adik laki-lakinya. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Segera, Sun Xiao membawa 2 pelayan dan mengantarkan makan malam yang baru disiapkan ke kamar, bersama dengan beberapa botol daku antik. Jadi, Xia Ruofei dan Chen Xuan datang ke restoran suite dan mengobrol sambil minum dan makan daging. Chen Xuan pada awalnya adalah orang yang memiliki kedekatan yang besar, apakah dia adalah orang yang mudah didekati oleh beberapa biksu lain atau biksu biasa. Ditambah dengan fakta bahwa dia kurang lebih tertarik berteman dengan Xia Ruofei, mereka berdua tentu saja sangat senang berbicara. Sejujurnya, sulit bagi orang seperti Chen Xuan untuk merasa sakit. Namun, Xia Ruofei bukanlah anak Mao Tou yang masih muda, dan dia tidak akan mengambil hatinya dari Chen Xuan karena ketertarikannya yang penuh, terutama tentang token nomor 1. Setiap orang hanya berbicara 3 angka, tetapi tidak mungkin untuk melemparkan hati. Kalimat ini juga berlaku di dunia latihan. Jika itu benar-benar manisan putih konyol tanpa pintu di mulutnya, saya khawatir dia tidak akan hidup lama di lingkungan seperti dunia kultivasi. Chen Xuan secara alami tidak memikirkan tentang 5 perintah suci. Dia hanya mengobrol dengan Xia Ruofei tentang beberapa anekdot di dunia budidaya dengan sangat mudah, termasuk beberapa hal yang pernah dia ikuti bersama para tetua Simen untuk menjelajahi reruntuhan budidaya kuno. Meskipun Xia Ruofei sekarang memiliki seorang biksu kuno yang siap pakai di sekelilingnya, tetapi pensiunan orang gila ini sejauh ini belum dapat berbicara dengan Xia Ruofei tentang bidang budidaya kuno, jadi dia secara alami peninggalan itu juga sangat penasaran dan mendengarkan dengan sangat serius. Xia Ruofei tahu bahwa di mata Chen Xuan, dia hanyalah seorang biksu selama masa pemurnian, jadi Chen Xuan akan membawa perahu terbang Bishui, yang juga untuk menghindari rasa malu ketika dia harus terbang dengan pedangnya. Xia Ruofei tentu saja tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya, baik Chen Xuan maupun biksu lain yang dia temui di pelelangan terakhir tidak secara aktif bertanya tentang perilaku kultivasi Xia Ruofei. Sekarang Xia Ruofei tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia sudah menjadi biksu Jindan. Sekelompok orang datang ke atap, dan Sun Xiao mengikutinya dengan hormat. Chen Xuan mengeluarkan kapal terbang Bishui, dan kapal terbang itu dengan cepat mengembang dan melayang dengan tenang. Xia Ruofei diam-diam membandingkan kapal terbang air jernih dengan kapal terbang hitam miliknya, dan menemukan bahwa kapal terbang air jernih memang jauh lebih buruk. Terlepas dari ukuran, material, kecepatan terbang, dan parameter lain yang dipertimbangkan, kapal terbang hitam harus lebih kuat. Saudara Chen, aku mengganggumu untuk keluar gunung kali ini secara pribadi, tetapi juga menggunakan perahu terbang air biru, yang sangat merepotkanmu, kata Xia Ruofei. Chen Xuan Suanglang tersenyum dan berkata, saudara Xia, Anda tidak harus bersikap sopan, saya katakan terakhir kali, tidak peduli apakah saudara Xia adalah tamu terhormat di zaman kita, ini adalah kesopanan yang pantas Anda terima. Saudara Xia, tolong, saudara Chen. Kedua ujung kaki menyatu dengan ringan, badan terangkat dengan ringan, dan mendarat dengan kokoh di dek kapal terbang. Sun Xiao buru-buru membungkuk dan berkata, murid itu memberikan tuan muda, Xia Gongzi. Kali ini Chen Xuan tidak membawa rombongannya, jadi dia secara pribadi mengendalikan kapal terbang tersebut. Segera perahu terbang air jernih itu naik ke langit dan terbang menuju kedalaman pegunungan Taishan. Setelah Chen Xuan mengangkat kapal terbang dan menyesuaikan arahnya, dia tersenyum dan berkata kepada Xia Ruofei, saudara Xia,
naik kapal terbang dari Taichung ke gerbang kita, dan kita akan segera tiba. Ayo kita pergi ke Geladak saja. Ngomong-ngomong, tolong saudara Xia menghargai pemandangan Gunung Tai. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, oke. Keduanya datang ke Geladak bersama dan berdiri di sisi kapal. Meskipun kecepatan pesawat ini lebih lambat dibandingkan dengan pesawat hitam, namun jauh lebih cepat daripada kebanyakan pesawat. Hanya saja karena adanya tutup pelindung, tidak ada jejak angin di dek, dan penerbangan sangat mulus. Chen Xuan memperkenalkan Xia Ruofei pada pemandangan di sepanjang jalan sambil tersenyum. Daerah ini adalah tempat tinggal Chen Xuan dari usia dini hingga besar. Dia secara alami sangat akrab dengannya. Dia memperkenalkan tempat dan tempat indah itu, dan dia benar. Awalnya, Xia Ruofei bisa melihat para wisatawan yang mengunjungi Gunung Tai di bawah kapal terbang. Meski pada ketinggian penerbangan, wisatawan yang berada di bidang pandangnya berukuran sebesar semut, namun dengan penglihatan penggarapnya, mereka tetap bisa melihat dengan jelas. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana wisatawan berjalan di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Namun setelah beberapa saat, kapal terbang tersebut terbang di atas area pemandangan tersebut dan memasuki kedalaman pegunungan yang tidak dapat diakses. Meski kawasan tersebut belum dikembangkan, namun justru karena itu tidak ada bekas ukiran buatan dan tidak ada bekas kembang api, sehingga pemandangan kembali seperti semula. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, segera sampai di gerbang, kami siap turun. Faktanya, kekuatan spiritual Xia Ruofei telah merasakan jejak para pembudidaya di daerah pegunungan terdekat. Daerah ini sudah menjadi tanah tak bertuan. Para pembudidaya di bawah secara alami dikirim oleh sekolah Tianyi. Chen Xuan kembali ke kabin kapal terbang dan mengendalikan kapal terbang itu untuk turun perlahan. Xia Ruofei berdiri di Geladak sepanjang waktu. Dia menyaksikan kapal terbang itu bergegas menuju dinding gunung yang ditumbuhi tanaman merambat, tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kecepatan kapal terbang itu sangat cepat, dan tembok gunung dengan cepat mendekat di bidang penglihatan Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei masih berdiri dengan tenang di haluan kapal, menutup mata terhadap tembok gunung yang hendak menabraknya. Padahal, dengan pencapaiannya di medan pertempuran kini, ia sudah merasakan terbentuknya formasi dari jauh. Adapun tembok gunung ini, tidak peduli seberapa realistisnya, dalam kekuatan spiritual Xia Ruofei, sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah transformasi metode pembentukan, metode sederhana untuk menutup mata. Meski hanya cara membutakan, namun efeknya tetap sangat bagus. Tidak hanya di mata orang biasa, ini adalah tembok gunung yang curam, tetapi bagi sebagian besar praktisi, jika mereka tidak dapat merasakan formasi tersebut, bahkan jika dia menggunakan kekuatan mental untuk menjelajah, ini juga merupakan tembok gunung. Benar saja, saat kapal terbang tersebut bersentuhan dengan dinding gunung, tidak ada sedikit pun halangan atau benturan apapun, dan langsung lolos ke dalam tembok gunung. Xia Ruofei berdiri di dek kapal terbang, seolah melihat gelombang riak, dan kemudian pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Sebuah gerbang gunung yang megah muncul tidak jauh dari sana, dan di belakang gerbang itu ada jalan pegunungan luas yang berkelok-kelok ke atas. Satu persatu bangunan antik dibangun di atas gunung, dan tersebar dalam jarak puluhan mil. Jelas sekali, seluruh area ini diselimuti oleh formasi besar. Segala sesuatu dalam jangkauan formasi, bahkan satelit di luar angkasa tidak dapat mendeteksi foto yang diambil oleh satelit pengintai. Ini adalah hutan perawan. Sebenarnya seperti itulah bentukan formasi itu diubah. Situasi sebenarnya telah lama ditutup-tutupi. Aura di seluruh area ini juga sangat kaya. Xia Ruofei merasakannya, dan merasa hampir mendekati level sebelum transformasi kedua dari Taixuan Xuanxing Arai. Di dekat gerbang gunung, ada beberapa murid yang berseragam mengenakan kostum putih bulan sabit. Mereka terlihat energik, dan tingkat kultivasi mereka setidaknya 5 atau lebih. Melihat pakaian mereka, mereka tahu bahwa mereka adalah murid biasa yang menjaga gerbang gunung. Gerbang pertama di dunia latihan ini memang layak diterima, dan hanya dengan melihat sekilas dari gerbang gunung memberi Xia Ruofei perasaan yang luar biasa dan luar biasa. Pengakuan terhadap kapal terbang Bishui sangat tinggi, sehingga kapal terbang tersebut baru saja mendarat di depan gerbang gunung, dan para murid yang ditempatkan di gerbang gunung dengan cepat menyambutnya. Saudara Xia, ini,
Chen Xuan keluar dari kabin dan berkata sambil tersenyum, "Ayo turun." "Bagus." Xia Ruofei berkata, "Saudara Chen." Keduanya melompat dari kapal terbang bersama-sama. Chen Xuangang menyingkirkan perahu terbang yang menyempit itu, dan kedua murid itu membungkuk sedikit, berteriak serempak, "Lihat Tuan Muda." Chen Xuan dengan lembut tersenyum pada keduanya, dan kemudian berkata kepada Xia Ruofei, "Saudara Xia, ini gerbang gunung Tianyimen kami." 3 kata di gerbang gunung masih ditulis oleh ayah kakek saya. Xia Ruofei melihat lebih dekat dan menemukan bahwa 3 karakter besar, Tianyimen, di gerbang gunung juga luar biasa, dan ketika mereka menonton dengan konsentrasi, mereka bisa merasakan samar-samar simfoni emas dan besi. 3 kata sederhana ini seolah-olah ketiga patung itu penuh amarah. Dewa, pada saat yang sama, secara dominan melepaskan momentum yang mendominasi. Xia Ruofei sedikit terkejut oleh momentum yang terburu-buru itu. Ketika Chen Xuan melihat Xia Ruofei Ningshen melihat 3 kata itu, dia dengan cepat berbicara untuk mengingatkan, "Saudara Xia, jangan menatap." Tapi pengingatnya terlambat 1 langkah, dan Xia Ruofei menontonnya untuk waktu yang lama. Chen Xuan tidak bisa menahan penyesalan diam-diam. Dia tahu bahwa kata-kata kakek-kakek mengandung momentum yang sombong. Jika para biksu umum tidak menatap sama sekali, akan sangat memalukan jika dikejutkan oleh momentum ini. Ketika Chen Xuan menjadi biksu selama masa pemurnian, dia terpaksa mundur 6 atau 7 langkah karena kata-kata ini, dan akhirnya duduk di tanah. Faktanya, Chen Xuan baru saja memperkenalkan Xia Ruofei secara normal. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan jujur, jadi dia benar-benar menganggap serius 3 kata ini. Jika Xia Ruofei belum memasuki gerbang gunung, ada penampilan asing yang begitu besar di pintu, maka Chen Xuan sebagai tuan rumahnya, tapi itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Jika Xia Ruofei memiliki pikiran yang lebih sempit, dia mungkin berpikir bahwa ini adalah Chen Xuan yang sengaja mempermainkannya dan memberinya kuda yang diturunkan. Chen Xuan diam-diam merasa cemas. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Xia Ruofei hanya memiliki sedikit langkah kaki, dan hampir tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya, tetapi dia tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Saudara Chen, ketiganya kata-kata di gerbang Gunung Guizhong luar biasa. Ah, sungguh kuat. Baru saja aku lengah dan hampir memakan kerugian rahasia." Chen Xuan menatap Xia Ruofei dengan terkejut, dan pada saat yang sama diam-diam merasa lega. Dia tidak peduli mengapa Xia Ruofei bisa menghilangkan kekuatan itu begitu cepat, dan tidak ada yang terjadi. Karena selama Xia Ruofei tidak muncul di sini, dia akan berterima kasih. Chen Xuan berkata dengan cepat, "Saudara Xia, barusan saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Saya hampir menyebabkan saudara Xia menderita kerugian. Saya benar-benar minta maaf." Saudara Chen mengatakan sesuatu dengan serius, kata Xia Ruofei sambil tersenyum, "Saudara Chen baru saja mengingatkan saya bahwa saya menyalahkan saya karena terlalu penasaran, tetapi untungnya, tidak apa-apa." "Ya ya," Chen Xuan berkata, lalu memberi isyarat mengundang lagi, berkata, "Saudara Xia, silakan masuk." Chen Xuan berbisik di dalam hatinya saat membawa Xia Ruo ke gerbang gunung, mereka semua mengatakan bahwa Xia bersaudara mungkin adalah biografi pribadi Biksu Yuan Ying. Bagian depannya kokoh seperti Gunung Tai, dan latar belakang biografi Yuan Ying sungguh luar biasa. Untuk pertama kalinya, Chen Xuan mencoba memahami 3 kata ini. Alhasil, ia langsung tertindas oleh momentum tersebut dan mendorongnya mundur beberapa langkah sambil terduduk di tanah. Saat itu, usianya hampir sama dengan Xia Ruofei. Jadi Chen Xuan juga sangat emosional. Chen Xuan secara pribadi membawa Xia Ruo ke jalan-jalan Zhongmen, sambil juga memperkenalkan Xia Ruofei ke gedung-gedung yang lewat.